Bab 1451. Dia adalah Adipati Agung. Ketika Kaisar Suidan mengatakan ini, semua orang terkejut. Melupakannya begitu saja. Oscar Turnage bertanya dengan tidak percaya. Keberadaan Wangsa Daskuteon yang sangat tersembunyi pun jatuh banyak korban. Dia tidak terima jika masalah ini dilupakan begitu saja. Betul, mengapa kita harus melupakannya begitu saja? Dia telah membunuh orang kami begitu banyak. Apa dia tidak perlu memberi kami penjelasan? Raja Racun angkat suara. Raja Boklistan berkata dengan dingin. Walau aku melupakannya, pedang Boklistan tidak akan setuju. Pedang Boklistan tidak setuju. 300.000 anggota Boklistan tidak setuju. Ratusan orang dari Wangsa Boklistan berteriak serempak. Beri kami alasan. Raja Boklistan menatap Kaisar Suidan. Sebenarnya, kalian semua telah tertipu. Masalahnya bukan seperti itu. Bukan Nathan Clark yang membunuh mereka. Ada orang yang menjebaknya. Kaisar Suidan menjelaskan dengan lemah. Bagaimana dengan buktinya? Raja Boklistan melambaikan tangannya. Bawahan membawa semua bukti. Ini adalah bukti palsu yang dibuat oleh Aliansi Revolusi Kebebasan. Tapi itu menunjukkan bahwa Nathanlah yang melakukannya. Kaisar Suidan tidak bisa membantah sama sekali. Ini, tepat ketika Kaisar Suidan hendak membuka mulutnya. Raja Boklistan mencibir dan berkata, "Kenapa? Apa kamu ingin bilang ini bukti palsu?" "Aku." Kaisar Suidan tercekak karena ucapannya. Raja Racun dan Oscar Turnage juga berkata serempak. "Kami juga memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Nathan yang melakukannya." Tidak hanya itu, Atoskop serta keempat murid Wangsa Boklistan telah lama dibunuh oleh Nathan Clark. Kemudian, dia melukai puluhan orang lainnya. Ini sudah pasti dia. Sekarang Nathan telah mendapatkan kembali kekuatannya dan membantai klanku. Bagaimana aku bisa menerimanya? Suara Raja Boklistan memancarkan hawa dingin. Ya, benar. Nathan Clark harus dibunuh. 4 Wangsa harus bersatu mengeluarkan perintah Wangsa. Tidak akan berhenti sampai dia mati. Raja Racun dan Oscar Turnage juga meraung marah. Kaisar Suidan gelisah seperti cacing kepanasan. Tapi identitas asli Nathan harus dirahasiakan. Apalagi setelah pertempuran di Gunung Giurong. Identitasnya menjadi rahasia terpenting. Dia tidak bisa sembarang bicara. Apa kalian tidak memikirkan apa alasan Nathan membunuh mereka? Kaisar Suidan berteriak. Sangat sederhana. Nathan ingin 4 Wangsa bekerja untuk prajurit Fradron. Sekarang dia telah sembuh. Namun belum memiliki gelar. Dia butuh prestasi. Jika dia berusaha memaksa keempat Wangsa bekerja untuk prajurit Fradron, prestasi ini cukup untuk mengembalikan statusnya. Tidak. Bisa dibilang dia dapat dinobatkan sebagai raja. Petik 2. Ini adalah tujuan Nathan. Analisis Raja Boklistan masuk akal. Kaisar Suidan tidak punya cara untuk mengatakannya. Hari ini, atas nama 4 Wangsa mengeluarkan perintah Wangsa. Bunuh Nathan Clark. Tidak akan berhenti sampai dia mati. Wangsa Boklistan setuju. Wangsa Asnaria setuju. Wangsa Daskuteon setuju. Selanjutnya, mereka bertiga menatap Kaisar Suidan. Raja Boklistan mencibir. Kaisar Ton, tunggu apa lagi? Apa mungkin kamu tidak setuju? Ya, aku tidak setuju. Demi keselamatan dan masa depan 4 Wangsa, lebih baik kita tidak memprovokasinya. Karena kita tidak mampu menyinggungnya, kata Kaisar Suidan. Hahaha. Apa menurutmu kita tidak mampu? Sejak kapan kamu menjadi begitu tidak percaya diri? Apa 4 Wangsa kita akan takut padanya? Raja Boklistan langsung tertawa. Raja Racun juga tertawa dan berkata, jika dia adalah Adipati Agung, kita akan langsung berbalik badan dan pergi. Sayangnya dia bukan Adipati Agung. Siapa yang tidak mengakuinya? Dia memang Adipati Agung. Kaisar Suidan panik dan tanpa sadar berteriak. Bab 1452. Nathan Clark ditukar dengan obat. Tapi dengan begitu, sebaliknya menarik ejekan dari semua orang. Kaisar Ton, sejak kapan kamu menjadi begitu penakut? Hanya karena Nathan Clark seorang sudah bisa membuatmu ketakutan seperti ini. Sampai tidak ragu mengarang hal yang tidak masuk akal bahwa Nathan adalah Adipati Agung. Kamu pikir kami bodoh atau kamu yang bodoh? Raja Boklistan bertanya balik. Itu benar. Adipati Agung telah gugur di Gunung Giurong.
Tidak mungkin untuk hidup kembali. Walau dia masih hidup, bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan Nathan Clark? Raja Racun dan yang lain juga mempertanyakan. Ini, Kaisar Sui dan benar-benar bagai makan buah si malakama. Dia terdesak dan mengatakan yang sebenarnya namun tidak ada yang mempercayainya. Hal ini memang sulit. Dia bahkan tidak bisa membuktikannya. Kamu tidak setuju pun tidak masalah. Lagi pula 3 wangsa sudah setuju. Mau tidak mau Wangsa Sui dan harus mematuhinya. Raja Boklistan tersenyum dingin. Lagi pula, aturannya seperti ini. Hais, jangan salahkan aku karena sudah mengingatkanmu. Kalian mencari masalah mengusiknya. Kalian menggali kubur sendiri. Kaisar Sui dan menghela nafas. Aku tidak percaya. Seberapa jauh dia bisa menentang langit? Apa bisa dia melawan 4 wangsa? Raja Boklistan dan yang lain semuanya bersikap tidak percaya. Kakekku benar-benar tidak membohongi kalian. Kalian cepatlah kembali. Jangan mengusiknya. Sungguh jangan main-main dengan dia. Larissa juga berusaha membujuk mereka. Mulai hari ini aku justru akan mengusiknya. Beberapa orang tetap bersikap tegas. Sama sekali tidak bisa dihentikan. Pengawal. Bawa Nathan Clark kemari atas nama 4 wangsa. Untuk diadili. Raja Boklistan memerintahkan. Segera. Beberapa master berangkat. Di villa, tidak hanya ada Nathan dan Kirana. Bahkan Molly dan yang lain juga berada di sana. Kirana, kami sarankan kamu untuk lebih sering keluar. Lihat kami sekarang. Kami adalah selebriti di lingkaran teratas Neslandia. Kami telah berteman dengan Wangsa Boklistan yang sebelumnya sama sekali tidak tersentuh. Itu benar. Lihat tokoh-tokoh teratas yang berteman dengan kami sekarang. Status kami jelas lebih tinggi darimu. Kamu harus lebih sering keluar bersama kami. Itu akan bermanfaat untuk bisnismu. Ternyata beberapa orang datang ke sini untuk memamerkan status mereka. Coba lihat Nathan. Walau dia sudah sembuh lalu memangnya kenapa? Tanpa ada lapisan status. Dia hanyalah pria kasar. Tepat saat itu, puluhan orang menerobos masuk. Kamar yang berjaga adalah orang pertama yang waspada. Siapa kalian? Beraninya menerobos masuk tanpa izin. Nathan Clark keluar. Beberapa orang berteriak marah. Setelah itu, Nathan dan Raja Seon Utara keluar. Mereka tentu saja tahu kejadian yang menimpa 4 wangsa akhir-akhir ini. Dan juga mengetahui bahwa aliansi revolusi kebebasan memfitnahnya. Masalah ini harus diselesaikan. Jadi dia sudah menunggu. Siapa kalian? Tanya Nathan. Kami datang atas perintah Raja Boklistan. Yang memimpin Wangsa Boklistan. Ayo ikut dengan kami. Jangan paksa kami bertindak kasar. Beberapa orang Wangsa Boklistan mengungkapkan identitas mereka. Oke. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Nathan tidak ragu sedikit pun dan beranjak pergi bersama Wangsa Boklistan. Lihat. Nathan sudah sembuh. Tapi dia hanya seorang pengecut. Langsung ikut pergi saat diperintah orang. Apa dia masih memiliki martabat? Dia adalah pengkhianat. Sekarang aku curiga dia menukarkan obat agar seseorang dapat menyembuhkannya. Betul. Kalau tidak, bagaimana Nathan bisa sembuh? Pasti dia disembuhkan dengan imbalan obat. Semua orang meninggikan diri dan menatap Nathan dengan jijik. Seolah mereka mempunyai perbedaan langit dan bumi dengan Nathan. Jangan khawatir. Tuan akan baik-baik saja. Kamar menghiburnya. Bersambung.